Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, adindaku semua, kami mencoba mengabadikan cerita ini setelah sehari kami mendengar cerita ini. Sungguh hal ini di luar dari nalar manusia biasa, tapi inilah yang terjadi jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak. Semua baginya sangatlah mudah. Sahabatku, cerita ini adalah pengalaman yang dialami oleh seorang pemuda pedagang buah di pinggiran Pasar Lama Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tepatnya terjadi pada hari Senin dini hari tanggal 11 bulan Mei tahun 2020. Pemuda penjual buah itu bercerita bahwa sejak memasuki bulan puasa Ramadan tahun ini, maka dia akan membuka dagangannya selama 24 jam, berbeda di hari biasanya, yang hanya akan membukanya sampai pada pukul 12 malam. Karena berdasarkan pada pengalamannya pada tahun-tahun sebelumnya, ada saja 1-2 orang pembeli yang akan singgah di tempat dia menjual buah hanya untuk sekedar membeli beberapa buah untuk penutup makan sahur para pembeli itu. Sahabatku, adindaku, masih menurut cerita dari sang penjual buah itu, tepat pada hari Senin dini hari kemarin, ketika tak banyak lagi orang-orang yang lalu lalang, sekitar jam 3 dini hari, sebuah mobil mewah tiba-tiba singgah di depan loak jualan buahnya. Dan dari pintu depan bagian sopir mobil tersebut turunlah seseorang dengan pakaian jubah. Tentu saja hatiku diliputi kesenangan, karena naluri seorang penjual seperti saya pasti orang ini akan membeli buah yang kujual. Dan ternyata benar dugaanku. Setelah orang tersebut mendekat, Dian pun mengambil satu buah apel segar yang diantara beberapa buah apel lainnya. Dalam ingatanku saat itu, buah apel yang dipilih orang tersebut masih tersisa lagi total sekitar 10-an kiloan lagi. Dan baru saja saya mau mengatakan padanya bahwa masih ada sekitar 10 kiloan yang kusimpan. Tanpa banyak bicara dan menawar, tiba-tiba orang itu kembali berkata, "Kamu masih punya total 10 kiloan lagi kan jumlahnya, artinya kamu masih punyakah sekitar 10 kiloan lagi? Tolong dibungkus semuanya. Kuambil semua." Mendengar permintaan orang itu, membuat kaget. Bagaimana tidak? Kenapa bisa orang ini tahu dengan pas bahwa sisa apel yang kumiliki masih ada sekitar 10 kiloan lagi, sementara ini pertama kalinya saya bertemu dengannya. Sesaat saya terpana, diam, bingung. Dalam kebingungan pinutannya, saya pun dengan bersegera membungkus semua apel segar yang masih tersisa 10 kiloan itu. Karena bingung, aku hanya bisa diam dalam hati sambil terus berpikir keras. Siapakah orang itu? Dalam kebingunganku kemudian mengeluarkan sejumlah uang dari kantongnya dan menyerahkan sejumlah uang padaku sambil berkata, "Ikam, hitung baik-baiklah duit ini. Ini jumlah duit sama dengan harga semua apel yang aku beli ini." Saya pun kembali menghitung uang itu dan saya pun makin kaget karena ternyata jumlah uang yang diberikan sama nilainya dengan harga dari semua apel yang 10 kiloan yang kuberikan itu padanya, sementara orang itu sendiri belum menanyakan harga dan tentu saja saya juga belum memberitahukan harga padanya. Karena ragu, saya kembali menghitung uang itu sebanyak 3 kali dan ternyata jumlahnya tetap sama. Dan setelah orang itu menerima semua apel yang diinginkannya, dia pun mengucapkan terima kasih dengan senyum yang sangat lembut di wajahnya dan tentu saja saya pun mengucapkan ucapan terima kasih yang sama padanya. Karena jarang ada pembeli yang langsung memborong apel yang kujual dengan jumlah sebanyak itu. Ingin rasanya saya bertanya padanya, siapa sebenarnya bapak pembeli buah itu? Tapi keinginan hati itu kupendam saja karena tak ingin membuat dia tersinggung, hingga orang itu pun hilang berlalu di hadapanku. Setelah mobil hilang dalam pandanganku, dengan perasaan hati senang, karena bisa lagi mendapatkan untung yang cukup, saya pun kembali masuk ke dalam bilik kecil yang menyatu dengan loak jualanku. Dan tiba-tiba, dadaku berdetak kencang, bulu kuduku merinding, keringat dingin tiba-tiba membasahi keningku. Saya berdiri diam mematung memandang satu poster sengaja kubingkai sederhana yang sudah cukup lama kupasang dalam bilik kamarku itu. Ya, gambar wajah pada poster itu adalah Kiai Zuhdianur atau biasa dipanggil dengan panggilan Abah Guru Zuhdi.
ulama Harimastik di Kalimantan Selatan yang baru ini wafat atau meninggal di bulan Ramadan. Yang membuatku kaget adalah wajah pembeli yang barusan datang membeli buah apel di loak jualanku memiliki wajah yang sama persis dengan wajah foto almarhum Abah Guru Zuhdi yang ada dalam foto itu. Bagaimana bisa beliau datang ke tempatku membeli buah? Bukankah beliau telah wafat, meninggal beberapa waktu yang lalu? Saya sangat yakin, seyakin-yakinnya itu yang datang beli buah adalah orang yang sama dalam poster foto ini. Apakah beliau hidup kembali? Ya Allah, kenapa tadi saat saya berhadapan dengan orang itu, Engkau ya Allah sengaja lupakan ingatanku pada wajah Abah Guru Zuhdi ya Allah. Sementara di setiap harinya, di setiap saat, saya selalu melihat wajah foto Abah Guru Zuhdi yang ada dalam foto di kamarku ini ya Allah. Dengan sedikit rasa takut merinding, saya pun keluar dari bilik kamar dan berusaha kembali menengok keluar, sambil berdiri di pinggir jalan aspal depan loak jualanku, memandang arah perginya mobil pembeli tadi, berharap agar orang itu kembali walaupun ada juga rasa takut dalam hatiku saat itu. Saya terus berdiri menunggu sampai terdengar suara dari pengeras suara masjid, panggilan membangunkan warga yang masih terlelap dalam mimpinya untuk bangun makan sahur. Sahabatku adindaku, nalar logika kita sebagai manusia biasa tentu akan mengatakan bahwa mustahil seseorang yang sudah wafat, sudah meninggal dunia, bisa muncul kembali dalam wujud aslinya sama ketika dia masih hidup di dunia. Tapi tidak ada yang mustahil jika Allah berkehendak memberikan karomah, kemuliaan bagi para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah satu bukti karomah almarhum Syekhona Kiai Haji Zuhdianur atau Abah Guru Zuhdi. Raga terkubur, dianggap mati oleh para penduduk bumi, tapi sesungguhnya beliau masih hidup. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqulu limay yuktalu fi sabilillahi amwat, bal ahyaun, walakila tasiurun. Yang artinya, dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, bahwa mereka itu mati. Bahkan, sebenarnya, mereka itu hidup tetapi kamu tidak menyadarinya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 154. Sahabatku, sungguh para kekasih Allah itu, para orang-orang mulia, orang-orang alim itu, tetap akan bisa datang menemui siapa saja di atas muka buminya Allah jika Allah berkehendak. Pada akhirnya kita semua berdoa, moga kelak kita diwafatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah, dan dikumpulkan kembali bersama dengan para kekasih-kekasih Allah dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Salam hangat dari kami, Fahri, bersama MBO, akan selalu hadir menemani Anda semua berbagi pesan kebaikan dan mengukir pahala, mencari kasih sayang dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum Anda meninggalkan video ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tekan tanda merah yang bertuliskan subscribe yang ada di bagian bawah sebelah kiri video ini. Like dan komen. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.